Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak luput dari kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan produksi. Tahukah kalian, makanan pokok yang kita makan sehari-hari adalah nasi. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana proses awal sebelum menjadi nasi? Yap, betul sekali. Nasi adalah hasil dari kegiatan petani menanam padi di sawah. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petani dari menanam padi sampai pada menghasilkan beras. Lalu beras itu dimasak menjadi nasi yang sekarang kita makan. Lalu ada contoh lagi nih, perhatikan ya teman-teman. Pakaian yang kalian kenakan sekarang adalah hasil olahan dari bahan baku kapas. Lalu diolah menjadi benang, dibentuk menjadi kain, dan dijahit menjadi baju sehingga pakaian sudah dapat dikenakan seperti sekarang ini. Nah, seluruh kegiatan tadi disebut dengan kegiatan produksi. Lalu, tahukah kalian siapakah yang melakukan kegiatan tersebut? Ya, betul sekali. Yang melakukan seluruh kegiatan produksi disebut dengan produsen. Petani yang menanam padi, perusahaan atau individu yang mengolah kapas sampai dengan pakaian, mereka semua disebut produsen. Berarti dapat kita simpulkan bahwa produsen adalah individu atau kelompok yang melakukan proses produksi. Sudah tahu ya teman-teman mengenai kegiatan produksi? Lalu kita akan lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Mungkin teman-teman sering memesan ojek lewat aplikasi, pernah juga melakukan pembelian sepatu secara online yang mengantar adalah kurir, dan membeli alat tulis di koperasi sekolah. Coba deh perhatikan teman-teman, bagaimana bisa sampai ke tujuan menggunakan ojek. Membeli sepatu, bahkan alat tulis yang kita pesan bisa sampai ke tangan kita. Itu semua berkat adanya proses distribusi. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Proses distribusi sangat penting loh teman-teman, karena pada kegiatan inilah barang atau jasa dapat disebarluaskan secara merata ke semua orang. Para pelaku atau orang yang melakukan proses distribusi biasanya dikenal dengan sebutan distributor. Kita contohkan ya. Contoh distributor diantaranya adalah pedagang, agen, maklar, eksportir, importir, dan lainnya. Jenis distribusi ada 3, di antaranya yang pertama, distribusi langsung. Kedua,
distribusi semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan distribusi langsung yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya ya, kalian mungkin pernah membeli es teh di kedai es. Nah, coba perhatikan. Mereka langsung menjual dagangannya tanpa perantara. Kalian bisa langsung membeli es ke pedagangnya. Kegiatan distribusi yang kedua yaitu kegiatan distribusi semi langsung. Apa itu kegiatan distribusi semi langsung? Yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui perdagangan perantara yang merupakan bagian dari produsen. Kita contohkan ya. Contohnya adalah perusahaan yang membuka waralaba atau franchise. Mungkin teman-teman sering melihat seperti minimarket Indomaret, Alfamart, dan lainnya. Jenis kegiatan distribusi yang ketiga adalah kegiatan distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen melalui beberapa tahapan perantara sebelum sampai pada konsumen akhir. Misalnya, dapat melalui agen, grosir, maklar, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Kita contohkan ya. PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen gas LPG. Nah, dari agen tersebut nantinya akan disalurkan kembali ke pengecer maupun ke konsumen akhir. Begitulah penjelasan mengenai kegiatan distribusi. Mari kita lanjut ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh kepuasan. Teman-teman semua juga pasti hari ini sudah melakukan banyak kegiatan konsumsi. Dari mulai sarapan, mandi, menggunakan pakaian, membeli bensin, membeli makan siang atau jajan, dan lain-lain yang dilakukan dari pagi sampai malam. Jadi, bisa disimpulkan kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya, baik secara berangsur-angsur maupun langsung habis. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi bisa kita sebut dengan konsumen. Tahukah kalian, kegiatan konsumsi setiap manusia itu berbeda-beda. Coba deh, kalian bandingkan kegiatan konsumsi kalian dengan teman sebangku kalian. Contohnya, Andi dan Randy setelah berolahraga merasa lapar. Lalu, mereka pergi ke kantin. Andi memiliki uang saku Rp5.000, sedangkan Randy memiliki uang saku Rp10.000. Dari hal tersebut, Andi hanya bisa membeli nasi bungkus dan es teh, sedangkan Randy dapat membeli mie ayam. Dari ilustrasi tadi, kita dapat mengetahui bahwa pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, tingkat pendapatan. Faktor yang kedua,
selera. Faktor yang ketiga, tinggi rendahnya harga barang atau jasa. Faktor yang keempat, kondisi tempat tinggal. Faktor yang kelima, perkiraan harga di masa yang akan datang. Faktor yang keenam, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Lalu, faktor yang terakhir adalah tingkat pendidikan atau pengetahuan. Nah, teman-teman, banyak sekali ilmu yang sudah kita pelajari dari kegiatan ekonomi. Maka dari itu, mari kita praktekkan ke dalam media pembelajaran interaktif yang biasa disebut dengan BAKMI. BAKMI adalah singkatan dari Mari Belajar Kegiatan Ekonomi.